Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Anak hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran keempat. Siapkan buku siswamu, peralatan tulismu, serta simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Biji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menjelaskan isi reklame, membuat gambar rancangan baliho, menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, serta membandingkan judul bacaan dengan isi bacaan. Perhatikan gambar reklame pada layarmu. Pada reklame ini mengandung informasi imbauan bijak memilih makanan. Pada reklame kedua, pada reklame ini mengandung informasi melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Perhatikan gambar reklame nomor 3. Reklame nomor 3 berisi tentang larangan merokok. Reklame keempat berisi informasi ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Dan pada reklame yang ini berisi informasi tentang pencegahan penyakit demam berdarah. Anak-anak, pada pembelajaran kedua kita sudah belajar reklame yang berupa visual. Nah, contohnya itu adalah baliho. Baliho merupakan media informasi berukuran besar yang dipasang di tempat ramai dengan tiang. Kemudian ada spanduk. Spanduk adalah kain berukuran besar dan berisi informasi yang direntangkan di tempat ramai. Berikutnya adalah poster. Poster merupakan gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Sedangkan brosur adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Embalase. Embalase adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan dan biasanya langsung tertera pada kemasan produk. Sedangkan katalog, selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Nah, sekarang kalian bisa merancang sebuah baliho. Caranya adalah dengan menentukan tema, memilih dan menyusun kata-kata sesuai tema, serta mencari gambar yang sesuai dengan tema. Anak-anak, mari kita ingat kembali ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki, yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara menjadi membesar atau lebih berat, tumbuh jakun, serta tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri masa pubertas pada anak perempuan adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking atau nyaring, payudara membesar, serta panggul melebar. Perilaku dan sifat remaja saat masa pubertas biasanya akan mulai memperhatikan penampilan, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur, serta emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Nah, sekarang kalian perhatikan antara judul pada bacaan dengan isi bacaan. Sesuai atau tidak ya? Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Setelah membaca judul teks bacaan dan menyimak isi informasi teks bacaan, maka kita dapat menyimpulkan judul bacaan dengan isi bacaan sesuai, karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatikan teks kedua. Apakah judul bacaan sesuai dengan informasi pada bacaan? Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan.
Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun masyarakat yang gemar membaca. Setelah melihat judul dan mengetahui informasi pada bacaan, maka dapat disimpulkan bahwa judul bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai misalnya, menanamkan minat baca pada masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran keempat telah selesai. Semoga kalian selalu semangat belajar dari rumah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.